itu tiba. Final meeting juga menjadi agenda tersendiri bagi pasangan ini untuk mensukseskan pernikahan mereka. Bahkan ayah Teguh Wisnu, Insinyur Haji Teguh Yusar, datang secara khusus dari Aceh untuk memastikan pertautan cinta putranya digelar sebaik mungkin. Tapi terlepas dari itu semua, undangan pernikahan rupanya yang cukup menyita perhatian Shiren dan Wisnu. Lantas, benarkah jika pasangan ini cukup dibuat kerepotan dengan pendistribusian undangan pernikahan mereka? Kan ada berapa sarung dipakai untuk kawin? 7. Dalam rangka hunting. Iya, ini lagi hunting bahan-bahan untuk bahan pernikahan nanti. Dan saya tahu banget kalau di Padang tuh bahannya bagus-bagus. Ya sebenarnya sih maaf ya, semua ibu nih yang Rapi ngerasa seorang ibu yang membesarkan, yang melahirkan, semua punya hati sama. Kenapa maksud orang tua nih nggak setuju? Bukan yang nggak setuju gitu aja ya, tapi ini kan ada tertentu yang maksudnya nggak setuju. Namanya orang tua kok batin ibu dengan anak tuh ya gimana sih ya, namanya sudah menyatu, kuat lah gitu. Ya tapi yang namanya gimana ya, hati seorang ibu ya dengan anak, ini pun udah berjalan lama, udah 6 tahun ya. Kerajinan songket khas Sumatera Barat tersebut akan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan panjang menuju pernikahan Julia Perez. Bagi pedangdut seksi satu ini, ia rela berleha-leha untuk bisa membuat momen bersejarah dalam perjalanan cintanya benar-benar terkenang hingga akhir hayat. Kalau pernikahan saya beda, orang mau serahan buat istrinya, kalau ini mah beda, serahan buat ibunya. Seorang ibu, satu sisi yang saya lihat hanya anak saya aja deh. Saya kasihan dengan anak saya gitu kan, si Jupe gitu. Jadi gimana lagi ya. Tapi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya saya hanya ngikutin anak saya. Dia bilang itu yang terbaik untuk dia ya. Sebagai orang tua hanya mendoakan aja. Tapi yang namanya kita, saya sebagai orang tua, masa sih saya harus menjegal kesenangan dia? Saya bilang, kalau saya no problem, kamu mau dapat sama siapa saja. Yang penting kalau memang itu laki-laki terbaik buat kamu. Selain Sumatera Barat, Jupe juga telah terlebih dahulu menjejakkan kakinya di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu. Di sini Jupe tidak berburu seserahan, tapi membuat sebuah video undangan. Jika biasanya banyak pasangan menggunakan kertas sebagai bahan pembuat undangan mereka, maka lain halnya dengan Jupe yang memilih menyebar undangan lewat media digital video. Maka seperti inilah aksi Jupe dalam pembuatan video undangan pernikahannya beberapa waktu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian biasanya orang-orang itu kan nyebar undangan kan pakai kartu-kartu, sayang lah gitu buat aku. Dengan adanya video ini semua orang udah pakai handphone, udah tahu media Twitter and everything, Facebook, apalah pokoknya ini lebih gampang untuk di reach, tinggal kasih password untuk yang datang apa gitu. Ini petualangan cewek yang get married gitu. Jadi di mana sebentar lagi ini kita lagi nyari-nyari. Sebenarnya nih Gaston kemana kan? Gaston kenapa ada tema-tema apa namanya ini kan castle. Memang ini nyambung ke tema kita yang bakal nanti di engagementnya tersebut pun nanti memang ada. Tak hanya soal undangan yang dibuat Jupe dengan cara tak biasa, pernikahan mereka nantinya juga akan dihelat di 7 negara berbeda. Inilah konsep pernikahan yang ia sebut dengan Royal Tour Wedding, agar negara yang akan ia kunjungi termasuk Argentina bisa menyaksikan hasanah budaya bangsa Indonesia. Tapi tidak bagi Angkasa Jaya ayahanda Julia Perez. Argentina, Brazil, Prancis, Belanda, Venice, Indonesia, Bali. Indonesia bukan Bali ya. Terus juga ada juga rencana juga pengen di Australia juga. Lebih ke ini sih, saya lagi ingin mau mengekspos lebih ke bagaimana kita menyatukan dua warga negara yang berbeda, bagaimana kita mencintai satu sama lain dengan respek yang itu aja. Dia mau berapa benua, kayak dia mau berapa negara, terserah dia aja, dia punya uang ya.
Ya mungkin kalau saya sih sampainya di Bali aja nanti. Karena dari kondisi dari Om ini udah nggak kuat. Tidak mudah bagi Julia Perez untuk mewujudkan semua impian pernikahannya itu. Tapi lebih sulit lagi rasanya melihat perjuangan Juppe untuk meluluhkan hati sang ibunda tercinta. Dan ketika kini restu itu sudah tiba, maka inilah ungkapan bahagia Julia Perez. Ya senang banget lah. 6 tahun kan perjuangan kami putus nyambung, terus tentangan semuanya ini itu, tapi akhirnya ya waktu jualah yang menyatukan kami berdua itu, yang makanya kami sangat mensyukuri. Mudah-mudahan ini rasa bahagia ini nggak terhenti pas di lamaran aja, mudah-mudahan berlanjut sampai nanti pernikahan, sampai kami berdua punya anak, sampai kami berdua dipanggil sama Allah. Ya udah itu aja, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Minta doanya saya. Ya itu, udah dibilang ya kalau orang udah cinta mau dibilang apa? Semua itu serba buta. Kan udah dibilang cinta itu kan buta. Untungnya buta, enggak budak. Kalau budak lo repot. Sama kereta. Ya sekarang ini saya pikir saya maklumin aja lah. Anak saya ini lagi cinta buta. Lagi buta semua. Tidak lama lagi, pasangan Sharon Sungkar dan Teguh Wisnu akan menepi di dermaga pernikahan. 10 hari sebelum perhelatan cinta mereka digelar tanggal 17 November mendatang, pasangan ini merampungkan segala persiapan pernikahan. Itulah yang terlihat ketika keduanya melangsungkan fitting baju pernikahan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Balutan kebaya putih bercampur motif emas tampaknya dipilih putri Mark Sungkar itu sebagai baju yang akan ia kenakan pada resepsi pernikahan nantinya. Tapi tak hanya itu saja, sejumlah kegiatan pun sudah siap menanti pasangan ini, mulai dari pengajian di masing-masing kediaman, malam mapacik, hingga hari H, di mana pasangan ini akan mengucap janji suci pernikahan yang akan dihelat di Hotel Bintang 3. Lantas, seperti apa pasangan ini menjalani keseluruhan rangkaian acara tersebut? Ya, hari ini kita fitting ya untuk nanti insya Allah untuk akad ya. Nah nanti yang akadnya pakai adat Aceh sebenarnya, tetap pakai adat Aceh. Terus kalau saya sendiri sih nggak begitu bermasalah ya, karena memang ukurannya kalau cowok ya apalagi sering pakai jas gitu, jadi udah tahu lah standarnya itu seperti apa, udah aman aja sih kalau misalnya cowok ya. Kalau yang cewek agak ribet sebenarnya. Tak hanya disibukkan dengan fitting baju saja sebelum hari H itu tiba, final meeting juga menjadi agenda tersendiri bagi pasangan ini untuk mensukseskan pernikahan mereka. Bahkan ayah Teguh Wisnu, Insinyur Haji Teguh Yusar, datang secara khusus dari Aceh untuk memastikan pertautan cinta putranya digelar sebaik mungkin. Tapi terlepas dari itu semua, undangan pernikahan rupanya yang cukup menyita perhatian Sharon dan Wisnu. Lantas, benarkah jika pasangan ini cukup dibuat kerepotan dengan pendistribusian undangan pernikahan mereka? Saya datang khusus karena nggak pernah ikut meeting. Ini yang terakhir saya ikut sekali. Jadi muncul dari Aceh. Malam Sabtu saya lah. Iya. Iya di Jakarta masih. Capek, bukan capek ngurus undangan. Enggak, Sharon enggak ngerasa ribet sebenarnya. Cuman karena kita dari pagi tadi kan. Saya dari pagi juga harus ngurus ini, Sharon ngurus itu, terus kita ngurus undangan lagi. Ada beberapa yang harus ada salah nama, ada yang double gitu-gitu. Terus tadi kita fitting, terus kita meeting lagi gitu ya. Mungkin akumulasi lah. Jadi agak capek gitu, tapi ya enggak, kita tetap nikmatin kok, insyaallah. Undangannya jujur saya juga berapa ya, karena dibagi-bagi ya. Kita bagi-bagi juga. Terus kalau detailnya saya juga kurang tahu, takut salah juga ya. Nanti kalau misalnya saya bilang berapa takut salah juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan nggak ada yang paling penting sebenarnya nggak ada yang salah alamat sampai benar-benar sampai tujuannya. Dan yang diundang mudah-mudahan semoga bisa datang semuanya. Nggak ada halangan apapun. Walau tidak banyak perubahan dari konsep awal, tapi banyak masukan yang coba disampaikan oleh kedua belah pihak. Dengan satu tujuan tentunya, ingin memberikan yang terbaik pada hari bersejarah Teguh Wisnu dan Sharon Sungkar nantinya. Perhelatan pasangan ini akan dimulai dengan akad nikah dengan balutan adat Aceh dan dilanjutkan dengan acara resepsi yang mengusung konsep nasional, tapi lebih dominan kepada adat Padang. Iya, kalau malamnya kan internasional, cuman tetap ada
heritage-nya tetap ada Indonesia karena saya tetap pakai kebaya internasional. Kalau paginya baru adat Aceh ngikut Wisnu. Sama aja sih gitu, kayak aku dulu juga